Yajlisna. Kayak tadi ibu aku tanyain, anta jalasta, anti Jalasti. ana jalastu, nahnu Jalasna. ana dorobtu, anta Darabta. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ilmu. Nah, bukan kita mengetahui jenisnya. Karena kalau kalau fi'il madhi kita bisa pukul rata. Artinya, huwa itu semuanya fathah kan? Kemarin kita pelajari nasoro, fataha, kataba, doroba, jalasa, nagoro, nasoro, tiga-tiganya fathah, betul? Tapi kalau dalam fi'il mudhari itu beda-beda. Ada yajlisu, tapi ketika ada kata fataha bukan yaftihu, tapi yaftahu. Nasoro bukan yansiru, bukan yansoru, tapi yansuru. Nah, itu sebenarnya kajiannya ada di soro. Kalau kita pengen tahu a u i u a u i, bab-babnya itu ada di soro. Tapi untuk sekarang kita akan mempelajari bagaimana perubahannya doang. Misalkan gua yajlisu, kalau anak kan gak mungkin yajlisu lagi. Ajlisu. Gua yajlisu, anta gak mungkin yajlisu lagi. Tajlisu. Apa bentuknya? Tajlisu. Itu yang dipelajari dalam ilmu nahu. Apakah hanya sekedar itu? Tidak. Ketika nanti naik level, udah paham ini, kita tuh tinggal belajar caranya mengi'rab. Misal, yajlisu itu kenapa marfu? Fi'il mudhari marfu apa mansub apa majrur apa majzum? Yajlisu marfu mansub majzum Marfu. majrur. Marfu. Marfu kenapa? Rofa. Kenapa marfu? Dumah. Kenapa nggak mansub? Rofa. Dumah. Wong dia akhirnya domah kok. Makanya dia disebut dengan Marfu. Itu nanti kelebihannya arahnya ke sono kalau ilmunya nahu. Tapi kalau dalam ilmu sorok itu kita belajar perubahannya, bab-babnya. Ada bab yang fathul fathin, fathul kasrin, fathul domin dan lain sebagainya. Itu baru mujarrad. Belum kita belajar mazidnya. Itu kalau dalam ilmu sorok. Kalau dalam kategori nahwu kita merubah cara merubah dari huwa ke anta, dari anta ke anti, dari anti ke nahnu, dari nahnu ke ana dan lain sebagainya. Itu yang akan kita pelajari. Oke, sekarang kita akan belajar dari huwa ya. Domin yang pertama apa? Wah. Mau apa? Duduk, mukul, Yajlisu. duduk aja ya yang paling gampang. Oke. Huwa yajlisu. Kalau mau nanya kenapa itu lamnya kasroh, Ustazah, kenapa nggak yajlusu? Kenapa nggak yajlasu? Itu bukan ranah ini dulu. Karena ranahnya nanti ke sorof. Ada bagian-bagian bidangnya. Ada fathu kasrin, fathu dhamir, fathu fathin dan lain sebagainya. Oke, untuk sekarang kita yang penting bisa merubah dulu dari huwa sampai nanti ke nahnu. Karena itu semuanya ada yang beda, ada yang persis, ada yang bedanya setengah, ada yang bedanya seperempat, ada yang sama persis, ada yang kembar-kembar, ada yang beda. Nah, ini yang akan kita pelajari. Huwa yajlisu artinya apa? Dia duduk. Sedang duduk. Dia laki-laki sedang duduk. Ketika kita masukin huma, caranya bagaimana? Dulu kemarin pernah bilang, Ibu, Bapak, kalau kita belajar fi'il madhi gampang banget. Kenapa? Tambahannya cuma di belakang. Bener nggak? Ada nggak tambahan di depan? Bersih. Nasoro. Kalau anta jadi nasor ta. Nasoro. Anti jadi nasor. Nasornya kan tetap. Nggak berubah, nggak nambah. Paling berubah harokat doang dikit. Ya. Nah, kalau di sini kita ada perubahan di depan sama di belakang. Tapi salah satu dhamir yang bersih, maksudnya bersih artinya hanya ada tambahan di depannya doang. Salah satunya adalah huwa. Yajlisu. Diawali dengan huruf Ya. Terus kalau huma bagaimana bentuknya? Yajlisu ma. Oke. Rumusnya bentar ya, lu tulis dulu. Yajlisani. Yang pertama tambahannya adalah huruf Ya. ya. Ini baru kita masuk huma dulu ya. Jangan kayak yang lain dulu. Terus kita lihat dari kata yajlisu, huruf keempatnya apa? Huruf pertama kan ya. Huruf kedua jim. Yang ketiga Lam. lam. Yang keempat sin. Lihat aslinya ini sin itu harokatnya apa? Nih, doma. Ketika dia huma
Nada Huruf alif. pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Huruf keempat yang awalnya dhammah pasti fathah. Oke. Setelah itu tinggal tambahin alif dan nun. Itu yang disebut dengan huma yajlisani. Aslinya yajlisu. Huruf keempatnya dirubah menjadi fathah. Yajlisa. Tinggal tambahin alif dan nun. Nun. Yajlisani. Contoh lagi misalkan huwa yadribu. Perhatikan semuanya dulu, jangan ada yang mencatat. Kalau ada yang mencatat berarti slide langsung dihapus. Oke. Huwa yadribu. Huruf keempatnya apa? Ba. 1, 2, 3, 4. Berarti huruf keempatnya ini ya? Ba ya? Benar? Ada yang lain? Ada yang agak lain? Ada ya? Oke, ini huruf keempatnya berarti ba. Aslinya dia harokatnya apa ya? Duma. Huma. Ketika masuk ke huma berarti dirubah menjadi Fathah. fathah. Ini ya? Oke. Berarti yang Ribani. ba tinggal ditambahin Alif. alif dan nun. Udah selesai. Lagi. Oke. Bagi yang sudah bisa mohon bersabar karena saya akan mengajarkan yang baru pertama kali belajar. Oke. Huwa yang suruh. Yang suruh. Kita telah dulu di sini. Mana yang termasuk huruf keempatnya? 1, 2, 3, 4. Ini ya. Harokatnya apa? Duma. Huma menjadi ro, ya. Oke, menjadinya kalau huma berarti ya paham? Mabuk? Mahfum.